Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk Anda semua. Dengan saya Muropan, dan kembali saya akan meneruskan pembicaraan saya. Di konten saya kemarin itu sudah dijelaskan bagaimana sikap dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, tentang masa depan seorang Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita, yang pada akhir Desember 2023 ini akan mengakhiri masa tugasnya sebagai pelatih setelah 4 tahun, dan ini akan diperpanjang atau tidak. Dia akan putus terus berlanjut karena banyak juga netizen penggemar sepak bola tim nasional Indonesia menginginkan bahwa PSSI dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir dan semua para exco nantinya mungkin akan rapat meeting di sini untuk membicarakan masa depan STY dan kembali mengontrak pelatih asal Korea ini untuk terus berada dengan tim nasional kita, karena apapun itu banyak yang melihat progres dari STY ini bagus ketika dia melatih tim muda juga sampai ke tim senior baik, perkembangannya oke lah, dan ini akan menjadi suatu perhatian khusus bagi Erick dengan STY, dan Erick sudah mengatakan akan duduk ulang, dia harus perlu berbicara lagi dengan STY. Nah, STY ini kan sudah bilang bahwa dia ingin cari waktu untuk bertemu langsung dengan Erick. Dan ini harus disambut dengan baik. Dan Erick juga sudah mengatakan bahwa kalau berbicara soal kontrak ke depan, ini harus kembali bersama-sama, duduk. Kemudian Erick ingin tentunya di benak dia bagaimana dalam perpanjangan kontrak jika PSSI dan semua menyetujui untuk diperpanjang Sintayong bersama dengan tim nasional. Dia tentunya ingin punya hasil yang lebih, ingin lebih dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Dan Sintayong ini kan sudah berprogres dengan baik, prosesnya dia dengan tim muda sampai ke tim senior oke lah kalau bisa dikatakan ya. Dia meloloskan tim senior kita, lolos ke putaran final Piala Asia yang tadinya akan berlangsung 16 Juni sampai 16 Juli di Cina, dan tapi Cina mundur karena dengan alasan pandemi COVID, dan akhirnya diputuskan oleh AFC Qatar, sempat Indonesia dan Korsel juga ikut dalam mengusulkan menjadi tuan rumah, tapi pemilihan Qatar adalah tepat, di mana mereka baru saja melakukan perhelatan sepak bola dunia, Piala Dunia yang berlangsung di mereka yang sangat sukses dengan 6 stadion yang luar biasa yang sangat mewah dengan standar FIFA, dan penunjukan mereka sebagai tuan rumah, dan ini disambut baik oleh Federasi Sepak Bola Qatar. Qatar memilih bukan di 2023 tapi di 2024 awal, di antara Januari sampai Februari untuk Piala Asia, dan STY membawa tim ini lolos dalam 2 pertandingan juga FIFA Matchday, Friendly Games, dan penampilan dari Mark Klok dan kawan-kawan, menang melawan Curaçao bahkan 2 kali bisa kita menang, dan terakhir pasti teman-teman juga sudah tahu lawan Burundi kita menang sekali dan draw sekali. Jadi sangat positif apa yang dilakukan oleh STY dengan tim senior. Sayang memang penantian untuk tim U20 di bawah STY yang sudah berlatih keras akhirnya itu harus dipendam. Mimpi-mimpi dari anak-anak muda kita, Hoki Caraka dan kawan-kawan, karena juga kita sudah tahu FIFA akhirnya membatalkan, mencoret itu. Kita tidak bisa menjadi tuan rumah. Padahal ini sudah dipersiapkan dengan matang. Semua mata ingin melihat kesempatan ini, kesempatan yang langka di saat kita menjadi tuan rumah. Tapi lah, kita sudah harus cepat move on. Karena semua sudah, istilahnya nasi sudah menjadi bubur, sudah selesai. Tapi Erick sudah berusaha semaksimal mungkin dengan lobby-lobby dia yang luar biasa terhadap FIFA dengan Presiden Gianni Infantino, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat, hanya berupa administrasi. Dan ini perlu diapresiasi. Tinggal sekarang bagaimana kelanjutan dengan STY. Ini gambar ketika kedua tokoh ini, baik STY dan Erick, ini sebelum berlangsung U20 sebelum ada pembatalan juga. Laporan dari STY untuk bisa melihat perkembangan dari tim U20 kita ketika bertemu dengan Erick Thohir. Sekarang Erick ingin juga berjumpa, duduk lagi, berbicara dengan baik, dan
Saya pikir bagi STY dengan apa yang sudah diucapkan oleh Erik bahwa dia ingin duduk bareng untuk melihat apa yang akan dipikirkan oleh STY dengan tim, baik tim usia muda dan tim senior ini, perlu didengar. Dan sebelum ada keputusan, pengambilan keputusan untuk memperpanjang masa kontrak Sintayong. Ya. Kalau bisa dikatakan apa sih? Erik ini ingin melihat hasil yang lebih, ingin sesuatu yang lebih dari STY. Namun menurut saya pikir dia ingin membuat tim nasional ini lebih baik lagi dan bisa berprestasi. Itu kan yang ada di benak Erik yang harus ditujukan kepada STY. Tapi memang harus didukung penuh. Semua program-program dari apa yang dilakukan oleh STY harus betul-betul di backup habis oleh Erik. Kalau ingin sesuatu yang lebih, pasti kita bisa lolos katakan ke Piala Dunia ya, di Amerika 2026. Karena mumpung jatah Asia itu banyak, ada 8, bahkan kalau 8 ini masih bisa ada 1 playoff, bisa 9 ya dari jatah Asia, jadi masih terbuka lah. Memang untuk ke sana sepertinya berat, ya sepertinya, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ya karena ini kan pasti dari Jepang, kemudian Korsel, Irak, Iran punya peluang lolos, belum lagi Arab Saudi, Qatar, tim-tim yang sangat bagus berpeluang untuk bisa lolos. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau 8 tim yang ada bahkan bisa 9 dengan playoff dari satu jatah Asia bisa diambil oleh Indonesia. Ini luar biasa. Nah ini mungkin program Erik ke depan. Kita tidak boleh berbicara lagi di ASEAN. Ya, harus di Asia sekarang dan bahkan ke Piala Dunia. Ini wajar. Bagus dan menjadi tantangan buat STY. Nah untuk mencapai langkah-langkah ke sana harus mempersiapkan tim yang oke, tim yang kuat. Nah di dalam tim yang kuat ini kan sudah ada bagaimana pemain-pemain selain pemain-pemain lokal kita yang bagus yang dipilih berdasarkan dari hasil Liga 1, pemain-pemain naturalisasi juga bagus-bagus semua. Secara kualitas oke. Kalau melihat dengan Jordi Amat di belakang, Elkan Bagot, dan kemudian ada Sandy Walsh kalau datang bermain di sisi kanan, ada Sain Patinama di kiri, kan ini kuat untuk sektor belakang. Tinggal di tengah, kalau di tengah ada Mark Locke, ya, ada Vano yang bisa bergeser ke sayap, pemain-pemain naturalisasi yang oke. Ya. Stefano Lillipali maksud saya. Apalagi kalau 3 pemain U20 itu cepat diambil sumpah, kepres turun dan peralihan untuk pindah federasi. Enak kita bisa lihat mereka bermain di FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni akan datang. Ini kan oke. Ya, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Kalau mereka ada di dalam bagian tim STY masuk di tim senior, wah ini dahsyat tim kita. Karena di belakang pun kita bisa punya pemain yang oke dengan Justin Hubner yang ada di sana. Ivar bermain di tengah, Rafael Struijk ada di depan. Di senior kita bisa bersaing. Untuk di Asia kita bisa bertarung. Karena kita punya pemain-pemain lokal juga yang oke-oke kan. Rizky Ridho di belakang masih bagus. Muhammad Ferrari juga yang masih bisa diandalkan. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, ini kan pemain-pemain yang oke. Rahmat Irianto, masih ada Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, semua pemain. Ada Witan yang bisa diandalkan depan, ada Sadil yang bermain di garis depan. Nah, ini oke. Ya, ada Dimas Derajat kalau mau di depan, ada Ramadan Sananta, ada Dendi Sulistiawan. Ini aset-aset yang paling berharga buat tim nasional kita. Mereka itu yang saya sebut masih muda-muda. Ya. Berpotensi kita untuk bisa bersaing. Di Oktober nanti kan itu dimulai kualifikasi untuk zona Asia untuk menuju ke 2026. Nah kalau kita dengan kualitas pemain-pemain seperti yang saya bilang tadi, mereka kumpul jadi satu, baik lokal dan pemain-pemain naturalisasi, pasti akan berhitung. Semua tim akan ketemu. Dan kita memang ingin melihat itu kan, rasa penasaran kita ingin melihat mereka ada dalam satu kelompok. Selama ini kan kita sudah lihat Jordi, Elgan, oke, Mark Locke apalagi. Ya, Vano kemarin sudah menunjukkan kualitas dia ketika dipanggil kembali oleh STY. Tinggal Sain, Sandi ini yang ada. Kemudian ditambah dengan Justin Hubner atau Ivar, ada Rafael. Itu kan luar biasa. Kombinasi dengan pemain-pemain lokal yang saya sebut tadi juga. Ini dahsyat tim ini. Nah itu yang kita akan lihat nantinya kalau mereka bersatu. Paling tidak menghadapi yang waktu dekat. Menghadapi Palestina. Di FIFA Matchday. Semoga ini mereka bisa cepat dalam satu tim. Pengurusan semua mereka beres. Termasuk tentunya perpindahan federasi dari Sain harus
sudah beres memang. Apalagi dengan 3 pemain U20 ya. Yasin Hapner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ya mereka harus cepat. April ini harus dituntaskan ya oleh PSSI. Ya ini tentunya bagi Pak Erick Thohir harus cepat untuk bisa berbicara dengan Presiden, dengan Kemenkumham, untuk semua proses ini berjalan dengan baik dan semua demi kepentingan untuk tim nasional. Ya, kalau Erick ingin mau ada yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih besar di benak dia untuk ia sampaikan ke Sintayong, ya harus memang untuk saling membantu menyelesaikan semua masalah yang ada di depan yang belum terselesaikan harus dituntaskan dan kemudian memberikan tugas ya, kepada STY sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Erick Thohir karena dia ingin sesuatu yang besar ke depan dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi STY juga untuk membuktikan bahwa dia siap, dia mampu ya. Karena banyak yang mendesak bahwa harus diperpanjang ya paling tidak kalau sampai 2023 sekarang terakhir ya mungkin 2026 diberikan kesempatan sampai Piala Dunia itu di Amerika, Meksiko, dan Kanada bisa dilihat. Kecuali tidak ada apa-apa, progres tidak ada ya. Tinggal nantinya keputusan ada di federasi, ada di Pak Erick Thohir untuk bisa memberhentikan atau bagaimana ke depan nantinya. Tapi yang paling tidak diberikanlah kesempatan lagi untuk menguji ini semua dengan STY. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.